Ada yang bilang, kemiskinan adalah ujian bagi kesabaran, namun kekayaan adalah ujian bagi kesetiaan. Di kaki Gunung Burangrang yang sejuk, sebuah rumah panggung tua berdinding bilik bambu berdiri miring, seolah lelah menahan beban sejarah. Bagi Nining, setiap derit lantai kayunya adalah lagu kenangan. Namun bagi Jajang, suaminya yang kini wangi parfum mahal, rumah itu tak lebih dari kutil di wajah kesuksesannya. Jajang lupa bahwa di balik dinding bambu yang lapuk itulah doa-doa Nining pernah menembus langit, mengubah nasibnya dari kuli panggul menjadi juragan kontraktor. Angin sore berhembus kencang, membawa aroma tanah basah sisa hujan dan bau pupuk kandang dari perkebunan sayur di seberang jalan. Nining, wanita berusia 45 tahun dengan kerudung instan yang warnanya mulai pudar, sedang menyapu halaman tanah di depan rumah panggungnya. Rumah itu sederhana, sangat sederhana untuk ukuran zaman sekarang. Dindingnya terbuat dari anyaman bambu, bilik yang sudah menghitam dimakan cuaca, atapnya genteng tanah liat yang beberapa bagiannya sudah ditambal seng, dan lantainya masih berupa palupuh, bambu belah di bagian dapur, meski ruang tamu sudah diplester semen kasar. Suara deru mesin mobil Pajero Sport hitam memecah kesunyian sore. Mobil gagah itu berhenti tepat di depan pagar bambu reyot rumah Nining, membuat kontras yang menyakitkan mata. Jajang turun dari mobil. Dia mengenakan kemeja batik sutra, celana bahan licin, dan sepatu kulit mengkilap yang harganya mungkin setara dengan biaya makan Nining selama 3 bulan. "Assalamualaikum," ucap Jajang, nadanya datar, tanpa senyum. "Waalaikumsalam, Kang. Tumben pulang sore, biasanya sampai malam ngurus proyek," sambut Nining mencoba meraih tangan suaminya untuk salim. Jajang menarik tangannya sedikit kasar setelah disentuh hidung Nining, lalu mengibaskan debu imajiner di lengan kemejanya. "Panas, Ning, gerah, masuk yuk." Mereka masuk ke dalam rumah. Jajang mengernyitkan hidung saat mencium aroma pais ikan mas atau pepes ikan yang sedang dikukus Nining. Dulu, aroma ini adalah surga baginya saat pulang kerja sebagai kuli bangunan. Sekarang, aroma ini dianggapnya bau amis yang menempel di baju mahalnya. "Ning," Jajang memulai pembicaraan sambil duduk di kursi rotan tua yang berdecit. "Sampai kapan kita mau tinggal di gubuk reot ini? Malu atuh, Ning. Akang ini pemborong besar sekarang. Kelian akang orang-orang Jakarta, orang-orang berdasi." "Masa kalau mereka mau mampir, disuguhin pemandangan kandang ayam begini?" Nining meletakkan segelas teh tawar hangat di meja. Dia tersenyum tipis, senyum yang menyimpan ribuan kesabaran. "Kang, kan Nining sudah bilang, rumah ini peninggalan Abah sama Emak. Ini tanah kelahiran Nining. Lagi pula di sini adem, tetangga juga saudara semua. Kalau Akang mau bikin rumah di kota, mangga, silahkan. Nining mah betah di sini." "Masalahnya bukan itu," Jajang membentak, membuat Nining terperanjat. "Tanah ini strategis, Ning, di pinggir Jalan Raya Lembang. Kalau gubuk ini dirubuhkan, kita bisa bangun ruko 3 lantai. Lantai bawah buat minimarket, lantai atas buat kantor Akang. Duitnya muter. Kamu kok pikirannya sempit pisan kayak katak dalam tempurung?" "Ini bukan soal uang, Kang," suara Nining bergetar. "Di bawah lantai tanah dapur itu, ari-ari anak kita yang meninggal ditanam. Di tiang utama rumah ini ada ukiran nama Abah. Ini saksi bisu, Kang, saksi waktu kita susah. Waktu Akang cuma makan nasi garam, rumah ini yang ngelindungin kita dari hujan." Jajang mendengus kasar. Dia berdiri, mondar-mandir di ruangan sempit itu, sehingga kepalanya hampir menyentuh langit-langit yang rendah. "Kenangan itu nggak bisa dimakan, Ning. Nggak bisa buat beli semen. Kamu lihat si Lilis, istri muda Pak Haji Sobari, rumahnya gadong, lantainya marmer. Kamu nggak iri?" Nining menatap suaminya tajam. "Nining nggak butuh marmer, Kang. Nining cuma butuh ketenangan. Dan Nining nggak mau jadi kayak Lilis yang cuma bisa morotin suami." Wajah Jajang memerah padam. Nama Lilis sepertinya memicu sesuatu dalam dirinya.
Nining tidak tahu, atau mungkin pura-pura tidak tahu, bahwa Lilis bukan sekedar contoh acak. Lilis adalah janda kembang di desa sebelah yang belakangan ini sering konsultasi bangunan dengan Jajang. Halah, susah ngomong sama orang kampung. Jajang menendang kaki meja. Pokoknya, Akang kasih waktu seminggu. Kemasin barang-barangmu. Kita pindah ke kontrakan bagus di Setiabudi sementara waktu. Gubuk ini bakal Akang ratakan dengan tanah. Akang udah panggil buldoser buat minggu depan. Nggak bisa, Kang. Ini tanah warisan Nining. Sertifikatnya memang belum dipecah dari tanah Abah, tapi ini hak Nining. Nining mulai berani melawan. Jajang tertawa sinis. Dia mendekatkan wajahnya ke wajah Nining. Hak, kamu lupa, Ning, siapa yang biayain hidup kamu selama ini? Siapa yang kasih makan? Kamu itu cuma istri yang bisanya masak sama nyuci. Urusan aset itu urusan laki-laki. Jangan coba-coba ngelawan Akang. Ingat, surga istri ada di telapak kaki suami. Jajang menyambar kunci mobilnya dan berjalan keluar. Akang nggak pulang malam ini, sumpek di sini, mau tidur di hotel aja. Nining mengejar sampai pintu. Kang, jangan pergi, kita bicara baik-baik. Tapi Jajang tidak peduli. Mobil Pajero itu melaju kencang, meninggalkan debu yang menerpa wajah Nining. Nining terduduk lemas di ambang pintu bilik bambunya. Dia mengusap tiang kayu jati tua di sampingnya. Rumah ini memang sudah tua, miring, dan tidak berharga di mata orang lain. Tapi bagi Nining, rumah ini adalah benteng terakhir harga dirinya. Malam itu, Nining tidak bisa tidur. Perasaannya tidak enak. Angin di luar menderu lebih kencang dari biasanya. Dia mengambil sebuah kotak kaleng bekas biskuit Hongguan dari bawah lemari bajunya, membukanya, dan melihat isinya. Foto-foto pernikahan mereka yang sederhana 20 tahun lalu, foto almarhum orang tuanya, dan surat-surat penting lainnya. Abah, emak, Nining harus gimana? Bisiknya dalam doa. Dia tidak tahu bahwa badai yang sesungguhnya bukan datang dari angin gunung, melainkan dari api keserakahan yang sedang disulut oleh suaminya sendiri. 1 minggu berlalu dengan ketegangan yang mencekam. Jajang jarang pulang, dan kalaupun pulang, dia hanya diam 1000 bahasa atau marah-marah soal proyek besar yang terhambat karena Nining tidak mau pindah. Hari itu hari Rabu, hari pasar di Lembang. Seperti biasa, Nining berangkat subuh-subuh untuk belanja bahan masakan warung nasi kecil-kecilan yang dia kelola di teras samping rumah. Meski Jajang kaya, Nining tidak mau bergantung sepenuhnya. Dia tetap berjualan nasi timbel dan karedok. Nyi, nitip rumah ya, Akang mau pergi ngecek proyek di Ciater, kata Jajang pagi itu saat Nining sedang bersiap. Tumben sekali dia pamit dengan nada agak lembut. Iya Kang, hati-hati, Nining ke pasar dulu ya, jawab Nining, merasa sedikit lega karena suaminya tidak marah-marah. Nining naik angkot kuning menuju pasar. Perasaannya sedikit ringan. Mungkin Jajang sudah melunak, pikirnya. Namun, firasat seorang istri jarang meleset. Sekitar pukul 9 pagi, saat Nining sedang menawar harga cabai rawit, ponsel jadulnya berdering. Itu Pak Emot, tetangga sebelah rumah. Halo Pak Emot? Teh Miming, pulang teh, buruan. Suara Pak Emot terdengar panik, napasnya terengah-engah. Rumah teteh kebakaran. Keranjang belanjaan di tangan Nining jatuh ke tanah. Cabai dan bawang berserakan. Tanpa memperdulikan kembalian, Nining berlari mencari ojek. Kang, ojek, ke Cikahuripan, ngebut Kang, rumah saya kebakaran. Sepanjang perjalanan, Nining berdoa, menangis, meraung dalam hati. Jantungnya berdetak lebih cepat dari putaran roda motor. Dia melihat asap hitam membumbung tinggi ke langit dari kejauhan, tepat di arah rumahnya. Gusti, lindungi rumah Abah. Sesampainya di sana, pemandangan di depan mata membuat lutut Nining lemas seketika. Dia ambruk dari motor ojek.
rumah panggung yang dia cintai, rumah bilik bambu yang merawat kenangannya selama 45 tahun, kini telah berubah menjadi lidah api raksasa yang menari-nari dengan ganas. Bambu-bambu kering itu seperti bahan bakar sempurna. Api melalap segalanya dengan rakus. Warga sekitar berusaha memadamkan api dengan ember seadanya, tapi sia-sia. Panasnya terasa sampai ke seberang jalan. "Ning, Nining!" Pak Emot berlari menghampiri, memapah Nining yang nyaris pingsan. "Sabar, Ning, sabar!" "Abah, Emak!" Nining meratap, matanya menatap nanar ke arah kobaran api. 1 jam kemudian, pemadam kebakaran datang, tapi semuanya sudah terlambat. Rumah itu tinggal kerangka arang yang menghitam, rata dengan tanah, hanya menyisakan tiang-tiang beton pondasi bawah yang gosong. Di tengah kerumunan warga, mobil Pajero Jajang datang. Jajang turun dengan wajah panik yang dibuat-buat. Dia berlari ke arah Nining, memeluknya. "Innalillahi, Ning, kamu gak apa-apa. Ya Allah, rumah kita," seru Jajang. Aktingnya luar biasa. Dia bahkan meneteskan air mata. "Maafin Akang, Ning, tadi Akang lupa cabut colokan setrika kayaknya. Atau mungkin korsleting istrik tua itu." Nining diam, tubuhnya kaku dalam pelukan Jajang. Dia tidak membalas pelukan itu. Matanya yang sembab menatap puing-puing yang masih berasap. Ada yang aneh. Nining ingat betul, sebelum pergi dia sudah mematikan semua aliran listrik di dapur. Dia juga tidak menyetrika pagi ini. Dan yang paling mencurigakan, sehari sebelumnya, Jajang bersikeras memindahkan dokumen-dokumen proyeknya ke mobil. "Semua habis, Kang," bisik Nining serak. "Foto emak, foto abah, baju-baju, habis. Yang penting kamu selamat, Ning," kata Jajang. Lalu dia menoleh ke arah Pak Emot dan warga lain. "Bapak-bapak, ibu-ibu, ini musibah. Namanya juga rumah tua. Kabelnya pasti sudah digigit tikus. Korsleting itu bahaya. Untung istri saya lagi di pasar." Jajang berbicara lantang, seolah sedang meyakinkan juri. Nining melihat sudut bibir suaminya. Ada sedikit kedutan. Bukan kedutan sedih, tapi kedutan lega. Sore harinya, ketika api sudah benar-benar padam, Nining duduk di atas batu besar di pinggir puing-puing. Jajang sibuk menelpon seseorang, mungkin asuransi, atau mungkin kontraktor ruko. Ya, habis total, rata tanah. Jadi besok alat berat bisa langsung masuk buat bersihin puing. Iya, langsung land clearing buat ruko. Nining mendengar Jajang berbisik di telepon agak jauh. Darah Nining mendidih. Kesedihannya berubah menjadi kecurigaan yang tajam. Rumah ini tidak terbakar karena korsleting. Rumah ini dibakar. Dibakar oleh ambisi suaminya sendiri agar Nining tidak punya alasan lagi untuk bertahan di sini. Nining menatap ke satu titik di bekas dapur. Lantai tanah yang keras itu kini tertutup abu dan arang. Jajang tidak tahu satu hal. Jajang berpikir harta Nining hanyalah baju-baju lusuh dan perabotan tua yang ada di dalam lemari kayu. Dia tidak tahu rahasia Nining. Rahasia yang diajarkan emaknya dulu. Jangan percaya sepenuhnya sama bank, jangan percaya sepenuhnya sama laki-laki. Simpan peganganmu di tempat yang cuma bumi yang tahu. Di bawah lantai tanah bekas dapur itu, di dalam sebuah guci tanah liat yang dipendam sedalam 1,5 meter, Nining menyimpan tabungannya selama 20 tahun. Bukan uang kertas yang bisa terbakar, tapi emas. Emas batangan dan perhiasan yang dia beli sedikit demi sedikit dari hasil jualan nasi dan menyisihkan uang belanja Jajang dulu. Emas tidak takut api. Emas justru dimurnikan oleh api. Nining menghapus air matanya dengan ujung kerudung. Tatapannya kini dingin, sedingin abu yang berserakan. "Akang pikir Akang menang," batin Nining. Akang pikir dengan membakar rumah ini, Nining jadi gelandangan yang bakal nurut sama Akang. Akang salah besar. 2 bulan setelah kebakaran.
Lahan bekas rumah Nining kini sudah bersih. Puing-puing kenangan sudah diangkut truk sampah. Di atas tanah itu kini berdiri tiang-tiang pancang beton. Jajang bergerak cepat. Dia sedang membangun ruko impiannya. Geraha Jajang, begitu tulisan di papan proyeknya. Sementara itu, Nining tinggal di sebuah kontrakan petak kecil di belakang Pasar Lembang. Jajang yang menyewakannya. Kamu tinggal di sini dulu, nanti kalau ruko jadi, kamu bisa tinggal di lantai atas, kata Jajang waktu itu. Lalu dia pergi dan jarang menengok lagi. Jajang semakin jarang pulang, alasannya sibuk mengawasi proyek. Tapi Lembang itu kecil, kabar angin bertiup kencang. Tetangga pasar mulai berbisik-bisik pada Nining. Teh, kemarin saya lihat Kang Jajang makan di Kampung Daun sama cewek muda. Cantik, putih, menor, kata Bu Iroh, pedagang sayur. Iya teh, katanya itu si Lilis janda desa sebelah. Katanya mereka udah nikah siri, timpal yang lain. Nining hanya tersenyum kecut sambil mengaduk nasi uduk dagangannya. Dia sudah tahu, dia sudah merasakan. Suatu malam, Jajang datang ke kontrakan Nining. Wajahnya kusut, rambutnya acak-acakan, bukan gaya necis seperti biasanya. Dia membanting tubuhnya di kasur busa tipis Nining. "Kenapa, Kang? Sakit?" tanya Nining datar. "Pusing, Ning, pusing," keluh Jajang. "Proyek ruko itu macet." "Macet kenapa? Kan uang Akang banyak," sindir Nining. "Bukan soal uang bangunannya, tapi izinnya. Izin mendirikan bangunan atau IMB sama sertifikat tanahnya bermasalah." Jantung Nining berdesir. "Bermasalah gimana?" Jajang bangun, duduk bersila. "Teh, kemarin saya lihat Kang Jajang makan di Kampung Daun sama cewek muda. Cantik, putih, menor," kata Bu Iroh, pedagang sayur. "Iya teh, katanya itu si Lilis janda desa sebelah. Katanya mereka udah nikah siri," timpal yang lain. Nining hanya tersenyum kecut sambil mengaduk nasi uduk dagangannya. Dia sudah tahu, dia sudah merasakan. Suatu malam, Jajang datang ke kontrakan Nining. Wajahnya kusut, rambutnya acak-acakan, bukan gaya necis seperti biasanya. Dia membanting tubuhnya di kasur busa tipis Nining. "Kenapa, Kang? Sakit?" tanya Nining datar. "Pusing, Ning, pusing," keluh Jajang. "Proyek ruko itu macet." "Macet kenapa? Kan uang Akang banyak," sindir Nining. "Bukan soal uang bangunannya, tapi izinnya. Izin mendirikan bangunan IMB sama sertifikat tanahnya bermasalah." Jantung Nining berdesir. "Bermasalah gimana?" Jajang bangun, duduk bersila dengan wajah frustrasi. "Waktu kebakaran itu, Akang pikir semua surat-surat penting udah Akang amanin di mobil. Ternyata map yang isinya surat kontrak kerjasama dengan investor Jakarta sama surat kuasa jual beli tanah ini yang dulu kamu tanda tangan padahal palsu, ketinggalan di lemari jati di ruang tamu. Habus, Ning, jadi abu." Nining menahan senyum. Gusti Allah Maha Adil. Jajang begitu sombong ingin menghilangkan jejak masa lalu, sampai dia lupa bahwa masa depannya pun bergantung pada kertas-kertas yang dia bakar sendiri. "Terus investornya gimana?" pancing Nining. "Marah besar. Dia minta ganti rugi 2 miliar karena saya dianggap wan prestasi. Dia nggak mau lanjutin proyek kalau nggak ada surat asli. Mana sertifikat tanah aslinya? Kan masih atas nama abah kamu, belum balik nama ke saya. Saya mau urus ke BPN susah karena surat-surat pendukungnya ikut kebakar." Jajang menjambak rambutnya. "Kalau saya nggak balikin duit investor dalam seminggu, saya bisa dipolisikan, Ning. Aset-aset saya yang lain sudah digadaikan buat modal awal. Saya bisa bangkrut, saya bisa dipenjara." Tiba-tiba ponsel Jajang berbunyi. Nama Lilis Sayang muncul di layar. Jajang merijeknya dengan kasar. "Si Lilis juga, taunya minta duit. Giliran lagi susah gini, malah ngancem mau minta cerai," umpat Jajang. Nining berdiri. Dia berjalan ke dapur kecil kontrakan itu, mengambil air putih. Dia merasa, ini waktunya.
"Kang," panggil Nining. Suaranya tenang berwibawa. "Apa?" bentak Jajang. "Akang, butuh uang berapa?" "2 miliar." Jajang menatap istrinya dengan tatapan meremehkan. "Nggak usah ngigau kamu, Ning. Jualan nasi uduk setahun juga nggak bakal dapat segitu. Udahlah, diem aja, bikin pusing." "Nining bisa bantu Akang," kata Nining lagi. "Tapi ada syaratnya." Jajang tertawa hambar. "Bantu apa? Jual ginjal." Nining masuk ke kamar. Dia mengambil sebuah tas kain lusuh dari bawah kolong tempat tidur. Dia kembali ke ruang tamu dan menumpahkan isi tas itu ke atas meja plastik di depan Jajang. Kelentang. Bunyi logam berat beradu. Mata Jajang membelalak, mulutnya menganga. Di atas meja, berserakan kepingan-kepingan emas logam mulia antam. Ada yang 10 gram, 25 gram, 50 gram, bahkan 100 gram. Berkilauan ditimpa cahaya lampu neon. Jumlahnya banyak, sangat banyak. Ini apa, Ning? Kamu ngerampok?" Jajang tergagap, tangannya gemetar ingin menyentuh emas itu. "Jangan sentuh!" bentak Nining. Ini pertama kalinya Nining membentak Jajang selama 20 tahun menikah. Suaranya menggelegar, membuat Jajang menarik tangannya kaget. "Ini tabungan Nining, Kang, selama 20 tahun. Tiap Akang kasih uang belanja, Nining sisihkan. Tiap Nining untung jualan, Nining belikan emas. Nining kubur di bawah lantai dapur rumah gubuk yang Akang hina itu, rumah yang Akang bakar." Wajah Jajang pucat pasih. Dibakar? Aku nggak..." "Jangan bohong, Kang," potong Nining. Matanya berkaca-kaca tapi tajam. "Nining nemu botol bensin di belakang puing-puing. Nining juga dengar Akang teleponan sama kontraktor sehari sebelum kejadian. Akang sengaja bakar rumah Abah biar Nining pergi kan? Biar Akang bisa bangun istana buat Lilis di tanah Nining." Jajang terdiam. Dia tidak bisa mengelak. Dia melihat emas di meja, lalu melihat wajah istrinya yang selama ini dia anggap bodoh dan lemah. Ternyata dia salah. "Ning, maafin Akang. Akang hilaf. Tolong, Ning. Tolong, Akang. Pakai emas ini buat bayar utang investor. Akang janji bakal berubah. Kita mulai lagi dari awal. Akang tinggalin Lilis." Jajang mulai merengek, berlutut di kaki Nining. Sifat aslinya yang pengecut muncul. Nining menatap suaminya dengan tatapan iba bercampur jijik. "Akang mau emas ini?" "Iya, Ning, iya. Tolong selamatkan suamimu." Nining mengambil satu keping emas 100 gram. Dia memutar-mutarnya di jari. "Emas ini nilainya lebih dari 2 miliar kalau ditotal sama perhiasan yang lain. Cukup buat nyelamatin Akang." "Iya, Ning. Jual, Ning. Jual sekarang." Tapi, sayang, Nining memasukkan kembali emas itu ke dalam tas. "Emas ini bukan buat Akang." Jajang melongoh, harapannya dihempaskan begitu saja. "Maksud kamu apa, Ning?" "Kamu tega lihat suami di penjara?" "Tega?" Nining tersenyum sinis. "Lebih tega mana sama suami yang bakar rumah warisan mertuanya? Yang selingkuh di belakang istrinya? Yang ngehina istrinya orang kampung?" Nining mengikat tas kain itu erat-erat. "Emas ini bakal Nining pakai buat ngebangun ulang rumah Abah. Nining bakal bangun rumah makan Sunda yang besar di tanah itu. Sertifikat tanah aslinya? Akang pikir ikut kebakar? Salah. Nining udah titipin sertifikat asli itu di notaris Pak Iman sejak setahun lalu, waktu Akang mulai macem-macem. Yang Akang bakar di lemari itu cuma fotokopi warna." Jajang merasa seperti disambar petir di siang bolong. Kakinya lemas, dia ambruk ke lantai. Ternyata, selama ini dia bermain catur dengan orang yang sudah memegang skakmat sejak awal. "Jadi, sertifikatnya aman?" Suara Jajang parau. "Aman, dan karena tanah itu warisan, itu harta bawaan Nining. Akang nggak punya hak sepeser pun. Ruko setengah jadi yang Akang bangun di sana, itu berdiri di tanah Nining tanpa izin resmi pemilik tanah. Nining bisa tuntut Akang bongkar paksa." "Ning, jangan kejam-kejam." Jajang menangis.
"Pergi, Kang," usir Nining dingin. "Urusan Akang sama investor, itu urusan Akang. Urusan Akang sama Lilis, itu urusan Akang. Nining mau tidur. Besok Nining harus ke bank, mau cairin emas buat modal usaha baru." Jajang keluar dari kontrakan Nining dengan langkah gontai. Dia berjalan tanpa arah di kegelapan malam Lembang. Mobil Pajero-nya ditarik leasing seminggu kemudian. Lilis meninggalkannya begitu tahu Jajang bangkrut dan terancam pidana. Investor Jakarta melaporkannya ke polisi atas dugaan penipuan dan penggelapan dana. Jajang akhirnya mendekam di penjara Kebonwaru meratapi nasib di balik jeruji besi. 1 tahun kemudian, di bekas lahan kebakaran itu, kini berdiri sebuah bangunan bambu yang megah dan artistik. Bukan gubuk reot, tapi sebuah restoran Sunda modern bernama Saung Puncelut Nining. Arsitekturnya mempertahankan gaya tradisional panggung, tapi kokoh dan elegan. Parkirannya penuh dengan mobil-mobil plat B dan D. Nining berdiri di kasir, mengenakan kebaya modern yang rapi. Dia tersenyum melayani pelanggan. Dia tidak sendirian, dia mempekerjakan tetangga-tetangganya yang dulu membantunya saat kebakaran. Pak Emot kini jadi kepala keamanan parkir. Seorang pria kurus, berwajah kusam, dengan pakaian lusuh, berdiri di seberang jalan. Itu Jajang. Dia baru saja bebas bersyarat. Dia menatap restoran itu dengan mata nanar. Bau ikan bakar dan nasi liwet tercium sampai ke hidungnya, mengingatkannya pada masa lalu. Dia melihat Nining tertawa bahagia bersama karyawannya. Nining terlihat lebih muda, lebih segar, dan bercahaya. Emas yang dulu terkubur di tanah, kini telah menjelma menjadi istana keberkahan bagi Nining. Jajang ingin menyeberang, ingin menyapa, ingin meminta maaf, dan mungkin meminta sepiring nasi. Tapi langkahnya terhenti. Dia melihat bayangannya sendiri di kaca jendela mobil orang. Dia malu. Tanah itu, gubuk itu, dulu adalah saksi bisu kesetiaan Nining yang dia sia-siakan. Sekarang, tempat itu menjadi monumen kegagalan dan penyesalannya. Jajang membalikan badan, berjalan menjauh, menghilang di tengah kabut Lembang yang mulai turun, membawa serta dingin yang akan menemaninya seumur hidup. Sementara itu, Nining menatap keluar jendela. Dia melihat punggung lelaki yang dia kenal itu menjauh. Dia tidak memanggilnya. Dia hanya mengelus dadanya, mengucap syukur. Abah, emak, rumahnya sudah Nining bangun lagi. Lebih bagus, lebih kuat, dan yang paling penting, bersih dari pengkhianatan.